Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi keberkahan kepada kita semua. Amin. Kita buka Al-Hadisipun Sahih Bukhari juz 1. Kitabus Shalah nomor hadis 33. Kitabus Shalah nomor hadis 33. Selalu dipuniati karena Allah yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babuma babnya apa? Yasturu yang menutupi minal aurati dari aurat. Nomor hadis 33. Hadatsana Qutaibah ibnu Sa'idin. Qala berkata siapa Qutaibah, hadatsana Lais an ibni Syihab an Ubaidillah ibni Abdillah ibni Utbah an Nabi Sa'idin al-Khudri annahu sungguhnya Abi Sa'id. Qala berkata siapa Abi Sa'id, naha melarang siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an istimalis soma dari pakaian istimalis soma. Istimalis soma. Wa ayah tabiyah dan jika duduk jigrang. Siapa ar-rajulu rajul fi saubin wahidin di dalam pakaian satu. Laisa tidak ada ala farji atas kemalannya rajul minhu dari pakaian apa sayun sesuatu. Di Nabi melarang pakaian istimalis soma. Dan Nabi melarang seorang laki-laki duduk jigrang dengan satu pakaian yang di kemaluannya tidak ada pakaian sama sekali. Jadi kelihatan kalau pas duduk jigrang itu ada orang lewat itu kemaluannya kelihatan. Karena tidak pakai celana dalam atau tidak ada yang menutupi sesuatu pada perjinya. Nanti kelihatan auratnya. Istimalis soma juga begitu, yang ditutup atasnya tapi bawahnya kelihatan. Jadi dada kesini ketutupan tapi yang bawah tidak pakai apa-apa. Jadi kelihatan auratnya. Jadi intinya Nabi melarang berpakaian yang tidak menutup aurat. Sebenarnya memakai tapi tidak menutup aurat. 34. Hadatsana Qabisah ibnu Uqbah qala berkata siapa Qabisah. Hadatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Qala Abi Hurairah nah melarang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini dari dua jual beli. Anil lamasi dari sentuhan, wanabadi dan lemparan.
Wa ayastamilas soma, dan memakai pakaian istimalis soma. Wa ayah tabia, dan jika duduk jigrang siapa rojul fi saubin wahidin, di dalam pakaian yang satu. Atau pakaiannya hanya satu, jadi kelihatan kemaluannya. Kalau pas duduk jigrang itu. Duduk jigrang itu duduk lututnya itu ditekuk, kakinya telapaknya di tanah, terus juga pantat duduk, terus ditekuk lututnya didirikan, sehingga ketika orang lewat kemaluannya kelihatan karena tidak ada yang menutupi. Berlubang bolong itu ya, pakai sarung itu. Nabi melarang dari dua sistem jual beli. Yang nomor satu, jual beli secara sentuhan. Maksudnya seorang yang mau membeli itu hanya cukup menyentuh tanpa melihat apa yang mau dibeli. Kalau sudah disentuh ya itu harus dibeli. Padahal dia tidak melihat apa itu yang disentuh itu. Atau lemparan. Jadi kalau mau membeli dilempar begitu, itu dilempar. Pokoknya yang sudah dilempar itu harus dibeli, padahal belum melihat apa itu, apa pakaian itu bolong atau gimana, kan belum. Pokoknya yang sudah kena lempar itu yang itu langsung dilempar ke pembeli dan harus dibeli, ya itu tidak boleh. Dia harus dilihat dulu kalau mau beli, dibulak-balik, dilihat apakah ada yang cacat apa tidak. Itu pakaian kan mesti ada itu, ada yang cacat gimana itu dilarang begitu itu. Dan dua pakaian yaitu istimalis soma dan duduk jigrang dengan satu pakaian, sehingga kemaluannya kelihatan. Istimalis soma itu kemaluannya juga kelihatan, duduk jigrang dengan satu pakaian itu kemaluannya juga kelihatan. Kalau tidak jigrang nggak apa-apa kan gitu. Kalau tidak jigrang, kali ini duduk jigrangnya itu yang tidak boleh, karena hanya memakai satu pakaian sehingga kemaluannya kelihatan. Nomor 35. Hadatsna Ishaq qala, berkata siapa Ishaq, hadatsna Yaqub bin Ibrahim qala, berkata siapa Yaqub, hadatsna Ibnu Akhi bin Sihabin an Amih, dari pamannya. Qala, berkata siapa Amih, Akhbarna Humaid bin Abdurrahman bin Auf anna Abu Hurairah, sungguhnya Abu Hurairah. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, ba'asani, mengutus ni padaku siapa Abu Bakar fitil kala hajati, di dalam demikian itu haji, fi muadzzinina, di dalam memberi tahu atau memberi pengumuman, yauman nakhir, di hari menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah. Nu'adzinu, memberitahu aku Abu Hurairah bimina, di Mina. Isinya Allah yahuja, jika tidak boleh berhaji, ba'dal ami, setelah tahun ini, siapa musyrikun, orang-orang musyrik, wala yatufu, dan tidak boleh tawaf, bil bait, di Baitullah, siapa uryanun, orang yang telanjang. Di aku Abu Hurairah diutus oleh Abu Bakar di dalam demikian itu haji sebelum haji wada itu, sebelum haji wada kurang setahun itu, Abu Bakar mengutus saya untuk haji dan memberitahu pada hari tanggal 10 Dzulhijjah, hari menyembelih. Aku Abu Hurairah memberitahu itu di Mina, karena memang Mina itu tempatnya menyembelih. Isinya pengumuman, jika
setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh berhaji. Orang musyrik itu juga melakukan haji-haji itu nyejo, sengaja ke Baitullah. Haji namanya. Sebutan haji itu artinya sengaja menuju Baitullah. Kalau hajinya sendiri ya yang dinamakan haji ya wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah itu. Jadi orang-orang musyrik dulunya juga haji, melakukan ibadah haji. Maka setelah tahun ini dilarang dan tidak boleh tawaf di Baitullah dengan keadaan bugil, telanjang bulat, enggak boleh. Kalau berkata siapa Humaid ibnu Abdirrahman, Sumardafa kemudian memboncengkan siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alian pada Ali. Fa'amarohu maka perintah siapa Nabi pada Ali ayu adia jika memberitahu siapa Ali bibaroatun dengan baroah mateo lebaran cuci tangan dengan orang-orang musyrik. Kala berkata siapa Abu Hurairah, fa'adzana maka memberitahu aku ma'ana serta beserta aku Abu Hurairah siapa Aliun Ali fi ahli Mina di dalam ahli Mina yauman akhir di hari penyembelihan korban. Isinya la yahujju tidak boleh haji ba'dal ami setelah tahun ini siapa musyrikun orang musyrik. Walayatufu dan tidak boleh tawaf bil bait di Baitullah siapa oryanun orang yang telanjang bulat. Nah, kemudian Humaid bercerita. Kemudian Nabi membonceng Ali. Diperintahkan Ali supaya memberitahu tentang lebaran atau cuci tangan terhadap orang-orang musyrik, bahwa perjanjian damainya orang Islam dan orang musyrik sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Batal. Itu Nabi maksudnya membonceng itu mengutus Ali setelah Abu Bakar mengutus Abi Hurairah. Nah, akhirnya Abu Hurairah berkata, aku, Abu Hurairah dan Ali di dalam ahli Mina tanggal 10 Dzulhijjah. Kami memberitahukan bahwa setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh berhaji dan tidak boleh tawaf di Baitullah dengan keadaan telanjang. Orang-orang musyrik itu kalau tawaf di Baitullah dengan telanjang itu, ya laki-laki ya perempuan gitu, mengitari Ka'bah. Ya ketika itu memang Ka'bah masih berisi berhala-berhalanya orang-orang musyrik itu, sesembahan-sembahan yo Lata, Uzza, Manata dan sebagainya, sehingga itu sebagai ibadahnya orang musyrik mengelilingi berhalanya. Nah, setelah itu ya pada Fathul Mekah semuanya perjanjian termasuk perjanjian Hudaybiyah dibatalkan. Baro'ah bibaro'atun, lebaran cuci tangan mati batal. Di pakaian itu ya fungsi pakaian itu untuk menutup
aurat. Kalau berpakaian tidak menutup aurat itu dilarang oleh Nabi. Kelihatannya berpakaian tapi tidak menutup aurat, tidak boleh. Nah, berpakaian itu harus menutup aurat. Babus sholati, babnya sholat bi ghairi ridain, dengan tanpa selendang. Nomor hadis 36. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdillah qala berkata siapa Abdul Aziz? Hadatsani bin Abi Mawali an Muhammad bin Munkadir qala berkata siapa Muhammad? Dakhaltu masuk aku ala Jabir atas Jabir bin Abdillah. Wawa dan Jabir iku yusolli salat siapa Jabir? Fi saubin, di dalam pakaian. Multahifan, dengan menyilangkan, nerempangake, menyilangkan. Bi, pada pakaian. Waridauhu, dan selendangnya Jabir iku maudhu'un, diletakkan. Jadi aku melihat Jabir itu sholat dengan pakaian yang disilangkan, sedangkan selendangnya malah diletakkan, tidak dipakai. Falamang sorofa, maka ketika buyar atau bubar siapa Jabir, kulna berkata aku Muhammad ibni Munkadir, ya Aba Abdillah, ya Aba Abdillah, maksud Jabir, tusolli salat engkau, waridauka, dan selendang engkau iku maudhu'un, diletakkan. Aba Abdurrahman, tadi engkau sholat kok selendangnya malah diletakkan. Biasanya kalau sholat itu selendangnya dipakai, ini diletakkan. Kala berkata siapa Jabir? Jabir itu ya Aba Abdillah itu. Naam ya, ahbabtu, senang aku, ayaroni, jika melihat ni padaku, siapa juhalu, orang-orang yang bodoh, mislukum, semisal engkau. Ro'a itu melihat aku, an-nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusolli, salat siapa Nabi, hakada, demikian. Hei Abu Abdurrahman, engkau sholat sedangkan selendang engkau malah diletakkan. Jawabnya Abu Abdillah, Jabir berkata, oh iya, saya senang kalau ada yang melihat saya, orang-orang yang bodoh seperti engkau itu. Aku senang itu. Maksudnya biar ada pertanyaan gitu, orang bodoh kan bertanya, kenapa engkau lakukan itu, maksudnya. Sebab aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat demikian itu. Jadi Nabi sholat dengan pakaian disilangkan dan selendangnya diletakkan, tidak dipakai. Sebagai contoh, ya, karena memang ketika zaman Nabi sedikitnya pakaiannya sangat sedikit, tidak double seperti sekarang ya. Babun bab mayit karu, apa-apa yang disebut fil fakhidhi, di dalam urusan paha. Wa yurwa, dan diriwayatkan apa hadis an Ibni Abbas wa Jarhadin wa Muhammad ibni Jahsin ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al fakhidhu, sesungguhnya paha, itu paha manusia ini, iku auratun, aurat. Jadi Ibni Abbas, Jarhad, Muhammad bin Jahsin, dia dari Nabi, bahwa Nabi mengatakan paha itu termasuk aurat. Waqala, dan berkata siapa Anasun, Anas, hasara, membuka, hasara, membuka atau terbuka,
Siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an fakhidhi, dari pahanya Nabi. Nabi itu pernah membuka pahanya. Anas bercerita begitu. Jadi Nabi pernah membuka pahanya. Kalau itu aurat kan tidak boleh dibuka. Nah itu Nabi membuka pahanya. Wa hadisu Anas asnadu, lebih kuat. Wa hadisu Jarhad, dan hadisnya Jarhad iku ahwatu, lebih hati-hati. Hatta yukhraja, sehingga dikeluarkan apa hadis, min ihtilafihim, dari persulayaan mereka. Kalau hadisnya Anas itu lebih kuat karena Anas sahabatnya Nabi paling dekat. Kemana-mana Anas ikut. Tapi hadisnya Jarhad itu, wa Jarhad wa Muhammad, itu lebih hati-hati. Sampai dikeluarkannya hadis dari perselisihan mereka. Waqala, dan berkata siapa Abu Musa, Goto menutupi siapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rukbatahi, pada dengkuli apa? Lutut, kedua lututnya Nabi. Hina dakhala, ketika masuk siapa Utsman. Dan Abu Musa bercerita bahwa ketika Utsman masuk, itu Nabi menutup lututnya, kedua lututnya. Ketika Abu Bakar biasa aja, Abu Bakar, Umar biasa aja. Tapi ketika Utsman masuk, Nabi menutup lutut, kedua lututnya. Waqala, dan berkata siapa Zaid bin Tsabit, anzala, menurunkan siapa Allah ala rasuli, atas utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa fakhidhuhu, dan pahanya Nabi iku ala fakhidhi, atas pahaku Zaid, wasakulat, dan berat apa paha alaya, atasku Zaid, hatta khiftu, sehingga khawatir aku, anturodha, jika pecah apa fakhidhi, pahaku Zaid. Zaid menerangkan ketika Allah menurunkan wahyunya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika itu pahanya Nabi di atas pahaku Zaid, berat atasku pahanya Nabi ketika menerima wahyu, sampai saya khawatir paha saya pecah karena ditindai pahanya Nabi yang sedang menerima wahyu. Maksudnya di sini kalau itu aurat berarti kan nggak boleh pahanya Nabi di atas pahanya Zaid. Tapi kok ini boleh, terjadi. Maksudnya menerangkan itu loh, bahwa paha itu tidak termasuk aurat menurut Zaid. Karena kalau aurat kenapa diletakkan di paha saya, pahanya Nabi itu? Itu ada pengertian-pengertian itu ya. Kita lihat hadisnya. Hadisnya panjang. Ya, yang belum minum dulu. Nomor hadis 37. Wah, hadisnya panjang. Hadatsana Yaqub bin Ibrahim, kala berkata siapa Yaqub? Hadatsana Ismail ibn Ulayyah, kala berkata siapa Ismail? Hadatsana Abdul Aziz ibn Suhaibin, Ananas anna Rasulullah, sungguhnya utusannya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, goza, perang siapa Nabi? Perang sopo Nabi? Khaybar itu nama Khaybar.
negara, jenenge negara. Negara ya dekat Madinah itu ada kurang lebih 6 mil ya dari Madinah. Fasolaina maka sholat kami indah di sisinya Khaybar sholatal ghodati sholat subuh bigolasin dengan repet-repet. Repet-repet itu ya masih sangat pagi ya. Farokiba maka naik siapa Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warokiba dan naik siapa Abu Tolkah. Wa ana dan aku Anas iku rodifu Abi Tolkah, bonceng Abi Tolkah, membonceng aku Abi Tolkah pada Abi Tolkah. Rodifu bonceng, bonceng itu bonceng buri itu. Fa'ajara maka menyerang siapa Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi zuqaqi Khaybar di dalam lorong-lorongnya Khaybar. Wa inna rukbati dan sungguhnya lututku latamassu sungguh menyentuh fakhidan nabilah pahanya nabinya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suma hasara kemudian membuka al-izzaro pada pakaian. Buka siapa Nabi al-izzaro pada pakaian anfakhiri dari pahanya Nabi. Hatta ini sehingga sungguhnya aku Anas angduru melihat aku. Ila bayadi fakhiri Nabi pada putihnya pupu atau pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamata maka ketika masuk siapa Nabi al-Qaryata pada desa, pola berkata siapa Nabi Allahu Akbar, kharibat rusak apa Khaybar. Inna sungguhnya aku Nabi idza nazalna ketika bertempat aku bisa hati kaumin di pelatarannya kaum fasas sobah maka sejelek-jeleknya pagi al-mungdarin orang-orang yang diberi kabar penakut. Qala berkata siapa Nabi pada lafal salasan 3 kali. Kemudian aku sholat di sisi Khaybar, aku Anas itu ya beserta Nabi. Sholat subuh dengan repet-repet, maksudnya sholat subuh di awal waktu. Setelah sholat subuh Nabi naik kendaraan dan Abu Tolkah juga naik kendaraan. Lah aku Anas naik Abu Tolkah. Maka Nabi menyerang di lorong-lorongnya Khaybar. Lah aku ya apa? Lututku Anas itu menyentuh pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi membuka itu, dibuka pakaiannya dari lututnya Nabi, malah dibuka. Kemudian ganggu ya, naik kuda pakai sarung itu. Arek perang bisaan itu dibukakan sampai aku melihat putihnya pahanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi sudah masuk ke desa Khaybar, Nabi langsung takbir, Allahu Akbar, kharibat Khaybar. Jadi Allahu Akbar, kharibat, rusak Khaybar. Sungguhnya ketika aku Nabi bertempat di pelatarannya kaum, maka menjadi sejelek-jeleknya paginya orang-orang yang diberi kabar penakut. Kok iya ya, jadikan tawanan berarti, jadikan budak.
Sudah diberitahu suruh Islam nggak mau. Akhirnya diserang itu. Nah, akhirnya ya banyak yang jadi budak. Budak itu ya bisa dijual belikan gitu. Tukar-tukar dijual belikan. Nah, Nabi berkata itu 3 kali. Maksudnya di sini kalau itu paha itu aurat, kenapa Nabi ketika tersentuh, karena jalannya kan sempit itu, lutut saya menyentuh pahanya Nabi, malah dibuka itu pahanya, di pakaiannya itu dibuka. Biar silir apa gimana ya. Itu loh maksudnya, menurut Anas itu ya paha itu bukan aurat gitu. Kalau berkata siapa Anas? Fa kharaja maka keluar siapa kaum ilal a'malim atas pekerjaan mereka. Faqalu maka berkata mereka, Muhammadun. Kala berkata siapa Abdul Aziz. Waqala dan berkata siapa ba'du ashabina, sebagian sahabat kami. Tambahi wal khamis, Muhammadun wal khamis, maksudnya begitu. Yang dimaksud al-jais. Nah, ketika kaum-kaum itu keluar kan tadi pagi-pagi sekali direpet-repet, belum pada bangun, sampai Nabi sudah menguasai di pelatarannya kaum. Akhirnya ketika para penduduk Khaybar keluar untuk mengerjakan pekerjaannya, melihat wah Muhammad wal khamis, mana maksudnya Muhammad wal khamis, maksudnya khamis itu jais, pasukan. Qala Anas, fasobna maka mendapatkan kami awatan rampasan. Fasobna maka mendapatkan kami pada Khaybar anwatan rampasan. Wajumia dan dikumpulkan apa si as-sabyu boyongan. Akhirnya Khaybar bisa dikalahkan, ditaklukkan. Maka kami mendapat banyak rampasan dan dikumpulkanlah sabyu boyongan itu. Perempuan-perempuan itu diboyong, boyongan, karena kalah perang. Fajah maka datang siapa Dihya itu Dihya. Dihya itu ya al-kalbi, bongso anjing, maksudnya di desanya Dihya itu banyak anjing itu untuk berburu itu. Dan Dihya itu termasuk pemuda yang tampan, sampai-sampai malaikat Jibril jika ingin menjumpai Nabi saja menyerupai rupanya Dihya karena tampannya. Faqala maka berkata siapa Dihya, ya Nabi Allah, hai nabinya Allah, atini memberilah engkau ni padaku jariatan pada jariyah, budak perempuan, minas sabyi dari boyongan. Nabi saya minta ya jariyah, maksudnya boyongan perempuan 1 gitu ya. Oleh Nabi ya idhab, berangkatlah, fakhud maka mengambillah jariatan pada jariyah atau budak perempuan. Fakhoda maka mengambil siapa Dihya Sofiyah bintah Huyayin. Yang diambil itu kon jiko, yes konon jiko sakarepmu. Maka Dihya mengambil itu namanya Sofiyah binti Huyayin, itu ratunya orang Khaybar. Cantik-cantiknya orang Khaybar. Diambil dia. Ada yang cemburu itu. Fajah maka datang siapa rajul ila Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakala rajul, ya Nabi Allah, A'taita memberi engkau Dihya Sofiyah bintah Huyayin, Sayyidati Quraidah, gustinya Quraidah,
wa nadir dan nadir, yaitu di Khaybar itu namanya Quraidah, Bani Quraidah dan Bani Nadir. La tasluhu, tidak baik siapa Sofiyah illa kecuali laka bagi engkau Nabi. Ada seorang rajul ya mungkin cemburu ya. Wah, dia mengambil yang paling cantik itu. Maka rajul itu datang pada Nabi, panjenengan memberikan Dihyah Sofiyah bintah Khuyayin. Padahal Sofiyah bintah Khuyayin itu gustinya orang-orang Quraidah wa Nadir. Tidak pantas, tidak bagus, tidak pantas untuk Sofiyah kecuali bagi engkau Nabi. Sofiyah cocoknya datang panjenengan, kok jenengan paring ke Dihyah. Cocoknya bagi engkau Nabi, kok engkau berikan pada Dihyah, itu gimana tuh Nabi? Weh, dapat laporan kula Nabi, yaudau memanggillah kalian pada Dihyah biar dengan Sofiyah. Fajar maka datang siapa Dihyah biar dengan Sofiyah. Falamma nadhara maka ketika melihat ilayya pada Sofiyah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kala berkata siapa Nabi, khud mengambillah engkau Dihyah jariatan